Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Begi Adiansyah dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Baik, untuk yang pertama yaitu kita mulai dari definisi. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan serta nilai bagi masyarakat. Kewirausahaan melibatkan inovasi, pengambilan risiko, dan kemampuan untuk melihat serta memanfaatkan peluang bisnis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis wirausaha. Di sini jenis-jenis wirausaha terbagi menjadi 4. Yang pertama, wirausaha mikro, yaitu usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan skala kecil. Dan untuk yang kedua yaitu wirausaha kecil, usaha yang lebih besar dari wirausaha mikro, tetapi masih tergolong kecil. Untuk yang ketiga, wirausaha menengah, usaha yang lebih besar dari wirausaha kecil dengan jumlah karyawan yang lebih banyak. Dan untuk yang terakhir yaitu wirausaha besar, usaha yang memiliki skala besar dan kompleks dengan banyak karyawan dan operasi yang tersebar di beberapa lokasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang usaha yang sedang dijalani orang tua saya, yaitu berkebun kelapa sawit. Alasan memilih berkebun kelapa sawit ada beberapa hal. Yang pertama, potensi keuntungannya tinggi. Kelapa sawit memiliki nilai ekonomi tinggi karena minyak sawit digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, dan biodiesel. Permintaan global yang terus meningkat membuat usaha ini cukup menguntungkan. Dan untuk yang kedua yaitu masa produktif panjang. Pohon kelapa sawit memiliki umur produktif sekitar 25-30 tahun. Sehingga setelah masa tanam awal, pemilik kebun dapat menikmati hasil panen dalam jangka panjang tanpa harus menanam ulang setiap tahun. Dan untuk yang selanjutnya, produktivitas tinggi. Kelapa sawit memiliki hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya, seperti kedelai atau bunga matahari. Ini berarti lahan yang sama dapat menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan tanaman lainnya. Untuk yang terakhir yaitu daya serap tenaga kerja. Usaha perkebunan kelapa sawit bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, mulai dari petani, tenaga panen, hingga pekerja di pabrik pengelolaan minyak sawit. Dari penjelasan saya sebelumnya, yaitu usaha orang tua saya berkebun kelapa sawit, timbul pertanyaan, ini hanya ikut-ikutan atau memang mempunyai skill di bidang perkebunan sawit? Jawabannya adalah karena orang tua saya memang mempunyai skill di bidang tersebut. Bisa dibuktikan dengan yang pertama, pengetahuan budidaya kelapa sawit. Orang tua saya memahami jenis bibit unggul, metode penanaman, dan siklus pertumbuhan sawit. Dan untuk yang kedua, teknik pemupukan. Orang tua saya juga mengetahui jenis pupuk yang sesuai dan cara aplikasinya untuk meningkatkan produktivitas, pengendalian hama dan penyakit. Di sini orang tua saya memahami cara mencegah dan menangani hama seperti ulat api dan penyakit seperti Ganoderma. Dan untuk yang terakhir yaitu teknik panen yang efisien. Orang tua saya memahami dan mengerti cara menguasai cara pemanenan tandan buah segar atau TBS dengan benar agar tidak merusak tanaman dan tetap menjaga kualitas tumbuhan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu strategi mempromosikan buah sawit, yaitu dengan mempertahankan kualitas buah sawit yang akan dijual adalah yang terbaik dengan cara memberikan pupuk terbaik pada pohon sawit agar menghasilkan buah yang bagus, dan menjalin hubungan dengan pihak penerimaan buah sawit, misalnya dengan RAM dan lain-lain, sehingga penjualan buah sawit tidak akan terkendala. Dan untuk menyiapkan pupuk juga akan lebih mudah karena biasanya akan disiapkan oleh pihak penerimaan sawit. Kita cukup bekerja sama dengan mereka. Dan untuk yang terakhir yaitu cara mencegah kerugian dan mendapatkan keuntungan dari buah sawit tersebut. Ada beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas panen. Yang pertama, gunakan bibit yang unggul.
Pilih benih bersertifikat seperti DXP, PPKS 540 atau Topaz. Untuk hasil yang lebih produktif dan tahan penyakit. Dan untuk yang kedua, pemupukan yang tepat. Gunakan pemupukan sesuai kebutuhan tanah dan tanaman, baik pupuk organik maupun anorganik, agar pertumbuhan optimal. Dan untuk yang ketiga, pencegahan hama dan penyakit, yaitu lakukan pemantauan rutin dan gunakan pestisida alami atau biologi untuk menghindari hama seperti ulat api dan penyakit Ganoderma. Dan untuk yang terakhir, panen dengan standar yang tepat. Jangan panen buah mentah atau terlalu matang karena bisa menurunkan harga jual pabrik. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kewirausahaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.